Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi salihin jalan qatul muqarrabin. Khususan ila Al-Habib Ibnu Umar Al-Idrus Subhanallah Khususan ila mahadina asqiya malam ta'lam idhima asati wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Ana syahadin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23 poin 6 al-istighfar. Salah satu yang kita bisa lakukan untuk menarik rizki adalah membaca istighfar. Wa wa ta istighfar iku ahadul abwabi, salah satu banyak pintu ala diturisu yang mewariskan al-ghina, yang kekayaan. Istighfar itu salah satu hal yang bisa mendorong orang menjadi kaya. Wa tajlibu, dan bisa menarik al-barokata, yang keberkahan. Banyak istighfar itu akan memudahkan datangnya rezeki dan keberkahan. Wa turisu, lan mewariskan al-wafaro, yang sesuatu yang banyak, kaya. Watun fi, lan bisa menghilangkan al-faqro, ing kefakiran. Watamudu, dan bisa memperpanjang fil umri, ing dalam umur. Insyaallah sehat, sugih, itu istighfar. Watudhibu, lan bisa menghilangkan al-wizra, ing kesalahan atau ing dosa. Faqad qala, teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala, fakultu istaghfiru, maca istighfar sapa sira rabbakum, ing pangeranmu, innahu, krana sak temene Rabbu iku kana ana sapa Rabbu iku Ghaffara, zat yang mengampuni. Yursili, yang mengutus, as-samaa, ing hujan, alaikum, untukmu, midrara. Wayumditkum, dan memberikan kum ing sira bi amwalil, bil amwali kelawan harta, wal banin, dan anak-anak. Wayaj'al, lan menjadikan lakum kepadamu jannatin ing surga. Wayaj'al, lan menjadikan lakum untukmu anhara, ing sungai-sungai. Fangdur, perhatikanlah, ila qauli ta'ala, maring daya Allah Ta'ala, wayumditkum, lan memberikan sapa Allah, madda yamudu, itu memperbanyak, bi amwalin, kelan harta. Istilahnya, bacalah istighfar, dengan istighfar itu Allah akan memberikan banyak harta pada kita. Wa qala ta'ala, wa inni astaghfiru, lamuno istighfar sapa sira rabbakum, ing Tuhanmu, sumatubu, kalau kita mau membiasakan istighfar. Ini ayat yang lain. Tadi surat apa tadi? Nuh ya. Nuh 10-12. Kalau ini surat Hud. Ini istaghfiru lamuno istighfar sapa sira rabbakum sumatubu. Kemudian taubat sapa sira ilahi yumatikum, maka akan ngasih harta sapa Allah kum ing sira mataan hasana, ing harta yang baik. Ini janjinya Allah. Kalau kita membiasakan istighfar, yumatikumu mataan hasana, Allah akan ngasih rezeki yang baik untuk kita. Ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti, lan bakal memberikan kula difadlin, yang segala satu yang lebih, fadlau, yang keanugerai Allah Ta'ala. Itu salah satu ayat yang menunjukkan bahwa istighfar itu punya keberkahan, bisa mendorong mudahnya rezeki. Wa amal hadis, anapun utai hadis, wal asar. Ini tadi Al-Quran, sekarang hadis. An Abdillah ibnu Abbas, Abdillah ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong lazima, yang membiasakan diri sapa man, al-istighfar, ing istighfar. Siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, karena itu
sering Ustaz sampaikan, mari kita biasakan maca istighfar paling enggak setiap habis sholat 100 kali. Sehingga habis sholat itu enek wiridan istighfar selawat. Istighfar 100 kali, la ilaha illallah 200 kali. Kemarin masih ingat wirid la ilaha illallah sehari 1000. Janjine Kanjeng Nabi kemarin, siapa yang membiasakan zikir la ilallah minimal 1000 kali sehari semalam, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Kita mocone baru 500. Itu kalau sehabis sholat 100. Padahal kita nggak mesti. Karena kadang sholat dewe, iku sing lupa tasbih, gak wiritan mbak, tasbih gak ono, gak wiritan. Alasannya karena gak ono tasbih. Padahal kalau kita habis sholat 200 itu 1000. Jadi artinya paling enggak kita 200. La ilaha illallahnya. La ilaha illallah 200, istighfar 100, selawat 100. Janjinya Allah begini, janjinya Kanjeng Nabi, siapa yang membiasakan istighfar, ja'ala bakal menjadikan sapa Allah la kediman min kulli hammin, dari segala hamin kesedihan, farajan, hamin itu bisa kesempitan, hati yang sempit, farajan yang hati yang longgar. Setiap kita mengalami kesempitan hidup, Allah akan ngasih kelonggaran. Wa kulli doikin, dikin dan segala kesulitan, mahrojan, jalan keluar. Istighfar. Apapun, kalau kita punya galau, punya apapun, insya Allah istighfar bisa jadi solusinya. Sehingga kalau kita itu kok sering galau, mungkin istighfarnya kurang. Itu janjinya Allah. Yang seterusnya adalah warozakohu, dan ngasih rizki sapa Allahu ingman min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak terduga. Insya Allah ono jalannya. Nggak kebayang sebelumnya, banyak toh. Saya kira kita sering mengalami sesuatu yang nggak kebayang. Nggak kebayang bisa sampai pada tingkat ini. Paling bayangan kita, paling sampai sini. Tapi ternyata selesai. Kita dulu misalnya, kita nggak kepikir iso ini sampai 3. Karena ketika itu kita hanya punya anggaran untuk lantai 1 saja. Walaupun niatnya sampai lantai 3, tetapi dananya hanya sampai lantai 1. Begitu selesai lantai 1, ya nggak tahu. Pangeran ngasih rizki, ngasih jalan, ada yang ngasih donasi, ada yang bantu, ada macam-macam. Tanpa ketika itu kita nggak kebayang benar. Kita bangun ini gedung A ini hanya nggak sampai setahun. Hanya butuh waktu 10 bulan. Ada bangun gedung C sama itu kita sudah setahun. Tukangnya podo, beliau itu. Kita hanya 10 bulan selesai. Yang itu nggak pernah kebayang sebelumnya karena kita tidak punya dana. Artinya kalau kita membiasakan diri dengan istighfar, jalan itu ono ae. Jalan keluar, solusinya, rizkinya insya Allah. Nggak tahulah, insya Allah ada saja. Itu fungsi manfaatnya istighfar. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, man sapane wong fattaro, yang nutupi atau membatasi sapa Allah alaihi fi rizkihi, siapa maksudnya siapa yang kemudian rizkinya mengalami persoalan, kayak apalagi kayak kondisi kita saat ini lagi Covid, banyak jalan rezeki itu ketutup atau angel toh, kita bisa melihat banyak di antara kita usahanya macet, banyak kemudian usaha itu nggak jalan karena suasana yang begini. Kata Allah, katakan di Nabi, kalau kebetulan jalan rizki kita itu lagi banyak masalah, fal yuksir, mongko hendaknya memperbanyak sopoman minal istighfari, saking istighfar, biasakan istighfar. Insya Allah akan ada jalan. Yang ketiga, wasaka lan mengadukan sapa rajulun seseorang Al Hasan Basri ing Hasan Basri. Ini ada riwayat. Tapi kalau di sini Hasan Basri. Kalau kita baca di riwayat yang lain yang diadu, bukan diadu apa kok diadu.
dilapori itu bukan Hasan Basri tapi Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu persis kayak ini ceritanya. Suatu ketika ada orang datang ke Abdullah bin Abbas. Ketika itu mereka melaporkan bahwa pertaniannya itu enggak panen. Jadi karena tanahnya tandus. Kemudian Abdullah bin Abbas itu bilang, perbanyak istighfar aja. Kemudian dia keluar. Kemudian datang lagi orang kedua bilang, Abdullah bin Abbas, ternak saya itu tidak berkembang. Jadi ternaknya itu mati, banyak nggak berkembang. Kemudian Abdullah bin Abbas jawabannya sama, istighfar. Dundalalah yang ketiga, itu dia bilang, Abdullah bin Abbas, saya sudah nikah lama, tapi belum punya anak. Jadi belum punya keturunan. Jawabannya sama, istighfar. Akhirnya wong telu itu ning jaba ngumpul. Kita itu problemnya enggak sama, tapi solusinya kok podo. Satu, belum punya anak. Kedua, pertaniannya macet. Yang ketiga, usaha peternakannya enggak jalan. Mosok antara pertanian, anak, karo peternakan, jawabannya podo. Akhirnya orang ketiga itu bareng lapor lagi ke Ibnu Abbas. Kok bisa kami itu problemnya beda kok solusinya sama. Kemudian ditunjukkan surat Nuh tadi. Itu kalau Ibnu Abbas, kalau dalam riwayat yang lain. Kalau di sini Hasan Basri, mungkin kasusnya podo. Wasaka rajulun Hasan Basri al-jadaba ing gersang, sama. Jadi salah satu orang lapor ke Hasan Basri bahwa pertaniannya itu gak panen karena lahannya gersang. Fakola, kemudian jawaban Hasan Basri, istighfirullah, istighfar pada Allah. Wasaka, kemudian ada lagi lapor ilahi maring Hasan Basri sapa akhor. Ada orang kedua, al-fakro. Hasan Basri, saya punya problem, saya itu fakir. Kalau dalam Abdullah bin Abbas itu pertaniannya enggak jalan. Qala, apa jawabannya Hasan Basri? Istighfar. Wasaka, kemudian lapor lagi ilahi maring Hasan Basri sapa akhor. Adamal waladi yang tidak punya anak, udah nikah lama nggak punya anak. Fakola, jawabannya istighfar. Jadi problemnya beda. Satu nggak punya anak, kedua pertanian, yang ketiga peternakan. Semua istighfar. Kemudian agar tidak menjadi masalah, Hasan Basri kemudian membacakan ayat ini. Wa ta'ala, lan membacakan sapa Hasan Basri alaihim ing atase mereka jami'ahum, semuanya dibacakan ini. Wakul istaghfiru rabbakum, istighfaro kepada Allah. Innahu kana, krana sedune Allah iku ghafara, zat yang menerima istighfar. Dengan istighfar tadi apa? Kemudian ayat ini mengatakan yursilis samaa, akan menurunkan hujan alaikum mengatasi sira midroron, dengan deras. Maksudnya tadi anak wong problem gersang tadi, sing pertaniannya gersang, dengan istighfar, karena Allah mengatakan kalau kita istighfar Allah akan menurunkan hujan, berarti pertaniannya selesai dengan istighfar. Wa yumdid, lan memberikan sapa Allah kum ing sira bi amwalin, kelan harta benda. Bagi orang yang punya problem ekonomi, dengan istighfar maka insya Allah ekonominya akan dibuat baik oleh Allah. Wa banin, dan memberikan anak, dengan istighfar anaknya bisa lancar. Sulit nggak punya anak, salah satunya mungkin kita bisa mengamalkan dengan istighfar. Wa yaj'al, dan menjadikan, jadi 3 persoalan tadi selesai dalam satu ayat. Allah itu dengan istighfar akan ngasih anak yang baik, sehingga bisa juga kalau kita orang tua, kalau pengen anak-anak kita solih-solihah, salah satunya adalah banyak istighfar. Atau kalau biasanya kalau yayai sepuh tidak hanya istighfar, diwaca Fatihah anak-anak kita. Jadi kalau Anda punya anak 5, diwaca situ-situ. Untuk anak pertama nama ini Al-Fatihah, anak kedua, bukan kok untuk anakku kabeh. Ya boleh sih, tapi mosok tahu untuk anaknya sendiri aja nggak spesial. Ya sama dengan kita ngirim doa ke ayah ibu kan,
untuk ayah kita Al-Fatihah, untuk ibu kita. Bukan kok bapak ibu sak mbah-mbah sak dhuwur Al-Fatihah ya boleh, tapi mosok toh cuma begitu. Kalau Anda nanti jadi ibu, Anda kan jadi mak-mak toh, jangan lupa baca Fatihah untuk anak-anaknya. Semoga anak-anak kita itu jadi anak yang baik. Faidatun. Kala ngendika sapa Alamah Muhammad bin Ahmad Bafadl. Min fawaidil istighfari iku termasuk faidah istighfar mahwudzunubi utawi bisa menghapuskan dosa. Itu jelas lah. Kalau istighfar menghapus dosa itu jelas. Wasatrul uyubi dan menutup keburukan. Kita tuh mungkin punya banyak kelemahan, tapi dengan istighfar Allah Ta'ala insya Allah menutupi kelemahan kita, sehingga kemudian orang akan melihat kita itu baik, walaupun sebetulnya kita tidak sebaik yang mereka pikirkan. Gitu. Kedua, istighfar itu fadilahnya menghapuskan dosa, menutupi kekurangan, wa idrarul arzaki, dan bisa melimpahkan rizki. Rizki kita lancar insyaallah. Wa salamatul khalqi, lan selamat dari gangguan makhluk. Wal ismatu, lan keterjagaan fil mali dalam harta. Insyaallah harta kita aman, tidak akan diganggu oleh sesuatu yang enggak baik. Dan yang luar biasa lagi adalah wa husulul amali, dan tercapainya cita-cita. Kalau Anda punya keinginan, amal, cita-cita, azam, insya Allah dengan istighfar Allah akan membantu cita-cita itu bisa tercapai. Wajriyanil barokati, lan melakune keberkahan fil amwali ing dalam harta. Harta kita mungkin Allah Ta'ala harta kita mungkin tidak melimpah. Harta kita cukupan, tetapi berkah. Itu dengan istighfar. Itu salah satu faedah istighfar. Istighfar bisa membuat rizki kita insya Allah lancar. Nah, itu yang kita perlu baca. Di sini nggak ada berapa kali. Tapi paling nggak kalau Kanjeng Nabi ngendikane sedina suwengi, Nabi itu maca istighfar 100 kali. Itu Nabi. Kalau kita yo aja 100 lah. Sungkan mengkating Kanjeng Nabi toh. Mosok kita sama Nabi podo. Nah, kita bisa, kalau Nabi sehari semalam 100, ya kita setiap habis sholat 100. Jadi paling enggak 500 kali sehari. Itu istighfar. Yang ketujuh, yang perlu kita baca untuk melancarkan rizki ada as-sholatu maca selawat ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi. Biasakan maca selawat. Warodat tumeka apa hadisun kasirun anhu. Banyak hadis yang dari Kanjeng Nabi bil asanid daqawiyatin, dengan sanad yang kuat, fi fadlis salati dalam keutamaannya baca selawat ala Nabi. Banyak hadis yang tentang selawat. Wa annaha utawi selawat iku sababun bisa dadi sebab liqadil hajati, pada dipenuhinya hajat. Kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan, insya Allah dengan membaca selawat apa yang kita inginkan itu tercapai. Wa taisiril arzaki, dan kemudahan untuk datangnya rizki. Faman mongko sapane wong aroda yang menghendaki apa yakfiya ento terselesaikan apa hamuhu probleme man wasahala, lan memudahkan, lan menjadi mudah apa rizkuhu. Kalau kita punya masalah, galau, punya problem, kemudian rezekinya pengen lancar, salah satu yang bisa kita lakukan adalah fal yuksir, mongko memperbanyak sopoman minas sholati saking maca selawat alaihi ngatasi Nabi. Wala wayaj'al, landaknya menjadikan lau ketiminha saking selawat kula yaumin. Setiap hari kita diharapkan maca selawat setiap hari mala yakilu, sesuatu yang tidak kurang ansala simiatin dari 300. Minimal maca selawat 300 sehari. Kita biasanya piro? Kayaknya lebih kan dari 500. Kalau setiap sholat 100 maca selawat,
Makanya tadi ya Ustadz bilang habis sholat itu nggo tasbih minimal istighfar 100 dan selawat 100. Kan berarti sehari semalam sudah 500. Kalau di sini kita diharapkan maca selawat tidak kurang dari 300 setiap hari. Wa in zada, bagaimana kalau lebih? Fa huwa afdhalu. Kalau lebih dari 300 itu lebih baik. Wa khosotan, khususnya yaumal jum'ati, hari Jumat kemarin, hari Jumat, wa lailatiha, lan malam Jumat. Kalau di dalam tradisi kita yang dibaca itu malamnya, bukan Jumat malam tapi malam Jumat. Like wong Jawa kan gitu toh, bukan Jawa ya, di tradisi hitungan Arab begitu dalam Islam. Jadi besok Jumat, malam Jumat itu mulainya maghrib. Karena itu orang Jawa biasanya kita itulah ewes asar itu dianggap melu besok. Kemis sore itu melu Jumat. Apalagi kalau sudah habis maghrib, maka hitungannya hari ketiga. Kalau kata ibu dulu, Mbak Ibu, Ustadz itu lahir malam habis maghrib, malam ketiga Ramadan. Karena malam ketiga, maka di dalam hitungan kita menjadi hari ketiga. Kalau dulu Kaasa itu subuh tanggal 27 Ramadan. Ibu malam ini masih sahur. Kemudian habis subuh, kita masih jamaah subuh. Kemudian habis subuh perutnya sakit. Kemudian kita antar ke mana? Rumah sakit Unisma. Jam 6:30 lahir. Itu pagi. Pas wis gak ono wong blas. Karena tanggal 17 Ramadan kabeh wis mulih. Jadi ibu masuk kamar bersalin, Ustadz neng jobo itu ngomong loro, Mas Adi karo Kak Safa, ikut ayah yang siaga tuh. Kabeh gak ono wis mulai kabeh. Itu dulu. Adalah dulu pas kakaknya juga gitu. Kak Safa lahir itu ayah mondong gendong Mas Adik sama maca Quran neng jobo. Karena pas liburan. Jadi kalau ono kabeh pas liburan, jadi kita tuh karo gendong Mas Adik masih kecil, umur 2 tahun. Kemudian karo ngaji Quran. Ibu di dalam. Kita mensupport dengan Quran di luar. Kan ada juga begitu. Lahir ojo kemudian ditinggal lama, kalau yang di rumah yang jadi ayah, jangan kemudian istrinya neng persalinan neng jobo karo rokok. Yo kita ikut mensupport istri kita bagaimana dia lahir. Kan begitu. Malam Jumat, khususnya malam Jumat. Jadi biasakan selain tadi istighfar, yang kedua sholawat minimal 300 kali sehari semalam. Wa an Abi Ka'ab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala ya Rasul. Ini Ubay bin Ka'ab itu pernah konfirmasi ke Nabi. Kanjeng Nabi, ini sedunia ingsun iku uksiru. Orang yang memperbanyak minas sholati saking maca selawat. Kanjeng Nabi, saya itu banyak membaca salat pada Kanjeng Nabi. Padahal Nabi masih hidup. Masih hidup itu loh, para sahabat itu maca selawat Kanjeng Nabi. Saya memperbanyak maca selawat. Fakam aj'alulaka. Katanya Ubay begini, berapa kali saya harus membaca selawat? Fakam, berapa banyak aj'alu menjadikan sapa ingsun laka minas sholati saking selawat. Jadi seberapa banyak saya harus membaca selawat? Apa kata jawab Nabi? Maksita, yo terserah. Kamu boleh berapa? Kultu, kemudian kata Ubay, saya matur lagi aruba 1/4. Jadi 1/4 hari itu dipakai untuk maca selawat. 1/4. 1/4 kan Nabi, kalau jawab sopan Nabi masih terserah kamu. Tapi fa'in zidta, mongko lamun lebih banyak, fawa iku khairun laka. Kata Ubay, kanjeng Nabi, saya sehari semalam 1/4 hari saya gunakan untuk baca selawat. Kata Nabi, silahkan, nggak apa-apa, tapi kalau lebih banyak, itu lebih baik untukmu. Jadi artinya baca selawat itu bukan
khairun untuk Nabi, tapi khairun untuk kita. Jadi kebaikannya untuk kita. Nabi mengatakan, bahwa khairun laka, selawatmu makin banyak itu baik untukmu. Fakultu, kemudian saya sampai lagi, fanisbu kan Nabi, separuh hari. Wah, hebatnya banget. Separuh hari kan Nabi saya mau selawat. Yo masih terserah Anda, kata Nabi. Tapi fa'in zitta, tapi kalau Anda lebih lagi dari separuh, bahwa khairun laka, itu baik untukmu. Fakultu sulusa ini 3/4. Oh, kok 3/4 berapa? 2/3. Berarti lebih dari separuh. 2/3 kan Nabi. Kala masih terserah kamu. Oh, sudah 2/3 loh, Nabi masih mengatakan fa'in zitta. Kalau engkau lebih banyak, bahwa khairun laka. Itu lebih baik untukmu. Kemudian terakhir Ubay mengatakan, kalau begitu Nabi aj'alu laka sholati kulliha. Aj'alu menjadikan sapa ingsun laka untukmu sholati ing selawatku laka. Kalau begitu kan Nabi seluruh hidupku saya gunakan untuk baca selawat. Apa kata Nabi? Qala idza tukfa, kalau kau benar-benar membaca selawat seluruhnya, mongko idzan begitu ya, idzan tukfa mongko dihilangkan apa hammaka, mongko galaumu akan hilang. Wayufaru dan buka, dan dosamu akan diampuni. Jadi artinya dosa kita itu bisa diampuni, bisa dengan istighfar, bisa juga dengan selawat. Kan itu aneh banget kalau kemudian ada mengatakan selawat itu bid'ah. Itu kan kacau banget toh. Tapi itulah silakan. Tetapi kita banyak hadis yang justru memerintahkan kita membaca selawat kepada Nabi. Itu manfaatnya selawat, yaitu dosa kita akan diampuni dan kegalauan kita akan dihilangkan. Wa minal mujarrobati, lan termasuk sesuatu yang sudah dibuktikan, tajribat. Tajribat itu kan percobaan. Ini yang sudah terbukti liqadha'il hajati, untuk memenuhi hajat, wa taisiri rizki, lan memudahkan rizki, alfun, utawi membaca 1000 minas sholatil munjiyati, saking selawat munjiyat. Kalau di sini dikatakan kalau kita punya kebutuhan, punya keinginan yang besar, punya cita-cita besar, silahkan, ini sudah banyak dicoba oleh orang, yaitu moco selawat munjiyat 1000 kali. Selawat munjiyat kan biasa kita baca toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'. Itu yang biasa kita doa. Itu dibaca 1000 kali. Sekali, apa bahasa kita? Lah wong Jawa mengatakan sak dodoan. Sekali majelis, bukan kok. Tapi ada juga ulama yang kemudian kayak misalnya kita itu ada disarankan kemarin misalnya maca Fatihah, maca apa sekian ratus. Ada salah satu kiai yang ngajarkan sekali baca, tapi ada yang boleh dicicil. Pokoknya sehari semalam bisa setiap sholat sekian. Tapi kalau di sini kayaknya sekali atau terserah lah. Yang penting 1000. Tapi yang paling bagus biasanya sekali baca. Sekali baca mungkin hanya berapa menit toh? Kan nggak sampai sedino. Kalau dulu kita diajari oleh bapak itu selawat nariyah setiap habis subuh. Beliau salah satu yang mengamalkan itu. Jadi Mbah Konganjuk itu kalau habis subuh jamaah begini, beliau nggak akan turun dari masjid kecuali setelah sampai duha. Jadi habis subuh wiridan bareng, biasanya kemudian beliau ngamalkan maca selawat nariyah itu sekian ratus sekali setiap pagi. Setelah itu salat duha baru pulang, baru turun dari masjid. Itu banyak sekali fadilahnya. Nah ini kalau di sini dikatakan kalau pengen rezeki kita lancar, maka kita bisa mengamalkan selawat munjiyat paling tidak 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina, yang menyelamatkan sapa Tuhan.
apa selawat na ing kita sapa tuan na ing kita biya kelan sebab selawat kepada Nabi tadi min jami'il ahwali, dari segala sesuatu yang tidak baik, wal afati, dan bencana. Dengan selawat itu insya Allah kita terjaga dari bencana. Wa takdi, lan memenuhi sapa Tuhan lana untuk kita bias sebab selawat pada Kanjeng Nabi jami'al hajat, ing semua kebutuhan. Wa tutahhiruna, dan mensucikan, membersihkan sapa Tuhan ing kita biya kelan sebab selawat min jami'i sayiat, dari segala sesuatu yang buruk. Wa tarfauna, dan mengangkat sapa Tuhan na ing kita biha sebab selawat indaka, di sisi Tuhan a'la darajati, ing derajat yang paling tinggi. Wa tuballiuna, dan menyampaikan sapa Tuhan na ing kita biha kelan selawat aqsal ghayat, ing tujuan paling tinggi. Ghayat itu keinginan paling tinggi. Min jamil khairati, saking semua kebaikan, fil hayati, ketika masih hidup, wa ba'dal mamati, lan nanti setelah mati. Kita ingin dengan selawat itu kita di dunia ini lancar, sukses, di akhirat juga begitu. Jadi sukses kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Itu dibaca alfun, 1000 kali. Kalau dicicil berarti setiap sholat 200. Setiap habis sholat. Kalau minggu saya kira iso. Kalau hari minggu kan bisa toh. Prai, Sabtu Minggu, mulai subuh sampai isya misalnya. Mumpung Ramadan, ini kan paling kita berusaha sebelum tanggal 15 khatam atau tanggal 15 maksimal khatam. Nah, setelah itu kan Anda bisa full untuk ibadah, maca sholawat, maca istighfar, maca Quran, menghabiskan setengah akhir Ramadan dengan tahajud. Nah, kita kan maunya begitu. Ojo kok nanti Mbak kok gak ketok ibadah Ustaz. Ibadah ini kamar turu, kak mari-mari. Nah, ini salah satu yang diajarkan, maca selawat dan istighfar. Kita bisa lakukan, semoga kita diberikan segala kebaikan. Al-Fatihah. Rabbana bima lam tanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.